Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Dianci Sasiaan. Saya dari kelas 11 otomasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian mutu produk. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu mencakup pengertian yang luas, meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu, dan perundang-undangan Soekarno 1990 dalam skripsi Ririn Setiantini 2011. Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu yaitu penetapan standar, penilaian kesesuaian dengan standar atau infeksi dan pengendalian, serta melakukan tindakan koreksi atau HUBIS 1997 dalam skripsi Ririn Setiantini 2011. Pengendalian mutu adalah suatu sistem yang dilakukan untuk menjaga kualitas atau mutu pada produk tertentu. Umumnya, pengendalian mutu terdiri dari pengujian, analisis, dan tindakan-tindakan yang harus diambil dengan menggunakan kombinasi peralatan dengan teknik-teknik untuk mengendalikan kualitas suatu produk dengan ongkos minimal sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu ada upaya-upaya mempertahankan mutu produk. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, yaitu harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada pengendalian produk akhir, tujuannya untuk mengetahui apakah item atau lot yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian proses produk yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu ada pengendalian mutu, terdapat alat yang disebut Seven-Basic Quality Tools, yaitu yang pertama ada check sheet. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada diagram Pareto. Pareto adalah bagian yang berisikan diagram batang atau bar graph dan diagram baris atau line graph. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Yang ketiga, ada fishbone diagram, cause and effect diagram. Adalah alat QC yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat melakukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang keempat ada histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Yang kelima ada counter control. Counter atau peta kendali merupakan salah satu dari alat dari QSheet 7 tools yang berbentuk grafik garis dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Yang keenam ada scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Yang ketujuh ada flowchart. Flowchart atau bagan arus adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Lalu ada tujuan pengendalian mutu. Yang pertama ada menjamin kualitas produk sesuai standar, yang kedua ada mengurangi produk cacat, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi proses produksi, yang keempat ada meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kelima ada menekan biaya produksi akibat pemborosan dan perbaikan. Jenis-jenis pengendalian mutu ada quality control, yaitu pengawasan mutu secara operasional. Yang kedua ada quality assurance, yaitu menjamin mutu melalui sistem manajemen. Yang ketiga ada total quality management, yaitu pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh organisasi. Dan yang terakhir ada Six Sigma, yaitu pendekatan berbasis data untuk mengurangi cacat hingga mendekati nol. Faktor mempengaruhi pengendalian mutu produk. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yaitu keterampilan pengetahuan dan kestandaran karyawan terhadap kualitas. Yang kedua ada material, yaitu kualitas bahan baku yang dipergunakan dalam produksi. Yang ketiga ada mesin dan peralatan, yaitu kondisi dan kemampuan mesin serta peralatan produksi. Keempat ada metode kerja, proses dan instruksi kerja yang diterapkan.
Kelima, ada lingkungan kerja, yaitu kondisi lingkungan produksi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Yang keenam, ada manajemen, komitmen, dan dukungan manajemen terhadap program pengendalian mutu. Manfaat implementasi pengendalian mutu produk. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan konsisten. Yang kedua, ada penurunan tingkat cacat dan pemborosan. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi produk. Yang keempat, ada pengurangan biaya produksi jangka panjang. Yang kelima, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keenam, ada peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Dan yang ketujuh adalah keunggulan kompetitif di pasar. Artikel yang saya dapat di online yaitu yang pertama, tujuan pengendalian mutu, yang kedua, jenis pengendalian mutu, yang ketiga, faktor mempengaruhi pengendalian mutu produk, dan yang terakhir adalah manfaat implementasi pengendalian mutu produk. Sekian dari presentasi saya. Selamat siang, Pak.